Silakan buka halaman 51 bersama Mamoy di sini. Yuk kita lanjutkan belajarnya. Oke, di halaman 51 ada 3 soal ya. Mari kita kerjakan satu persatu. Ayo berdiskusi, bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks Urang Kanekes si suku Baduy. Pertanyaan nomor 1, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Oke, sekarang sebagai contoh, Mamoy akan membandingkan kehidupan suku bangsa Baduy bagian dalam dengan kehidupan suku bangsa lain di perkotaan yang pada umumnya aturan dari suku bangsanya tersebut sudah tidak kuat lagi. Tentu saja terdapat perbedaannya ya. Perbedaannya diantaranya adalah tidak seperti suku bangsa Baduy bagian dalam, tentunya masyarakat di kota besar sudah menggunakan alat elektronik, sudah menggunakan alas kaki, dan sudah menggunakan alat transportasi. Tapi ada persamaannya nih. Orang-orang di kota besar juga masih menggunakan pakaian yang ditenun dan pakaian yang dijahit sendiri. Bedanya, kalau orang Baduy menggunakan pakaian-pakaian tersebut adalah sebagai kewajiban, sedangkan kalau untuk orang-orang di kota besar menggunakan pakaian-pakaian tersebut merupakan pilihan saja. Jadi karena memang orangnya tersebut hanya karena suka saja, bukan diwajibkan oleh suku bangsanya. Ini hanya sebagai contoh saja ya, adik-adik bisa isi dengan jawaban yang lainnya sesuai dengan suku bangsa adik-adik sendiri. Kita lanjutkan ke nomor 2. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini di tabelnya ini hanya tersedia 5 kolom ya, tapi Mamoy menemukan 11 kata. Jadi adik-adik bisa pilih sendiri, adik-adik mau catat yang mana. Oke, siap-siap untuk mencatat. Ini dia. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, di sini ada 4 paragraf ya, berlanjut ke halaman berikutnya. Sekarang kita kembali lagi ke teks Urang Kanekes si suku Baduy. Caranya masih sama seperti kemarin-kemarin ya. Pertama kita beri garis dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sekarang kita bandingkan ya. Kalimat pertama, Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Kita bandingkan dengan kalimat terakhir. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Ternyata kalimat pertama dan kalimat terakhir ini tidak bisa menyimpulkan isi dari seluruh paragraf, sehingga kedua kalimat ini bukan merupakan inti paragraf ya, berarti kita harus membacanya kembali. Nah, di kalimat yang tengah ini disebutkan bahwa masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Nah, berarti paragraf ini menceritakan tentang Urang Kanekes. Pada kalimat-kalimat sebelumnya dijelaskan bahwa Urang Kanekes tinggal di Banten dan Urang Kanekes sebenarnya adalah masyarakat suku Baduy, sehingga yang lebih tepat untuk menjadi pokok pikiran paragraf 1 yaitu tempat tinggal dan asal-usul Urang Kanekes. Selanjutnya, paragraf kedua. Yuk kita beri garis lagi kalimat pertama dan yang terakhir.
Mari kita bandingkan. Kalimat pertama, masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Sedangkan kalimat terakhirnya adalah sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Nah, ini yang bisa mencakup keseluruhan dari paragraf ini, yaitu yang kalimat yang pertama. Berarti pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Sekarang giliran paragraf ketiga, kita beri garis lagi kalimat pertama dan kalimat terakhir, kemudian kita bandingkan ya. Kalimat pertama, kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Sedangkan kalimat terakhir, Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Nah, ini kasusnya seperti yang paragraf pertama tadi ya. Kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak bisa menjelaskan seluruh isi paragraf. Nah, jadi yang tepatnya untuk paragraf yang kali ini adalah ciri-ciri kelompok Kanekes dalam atau Tangtu. Nah, kenapa demikian? Karena di sini disebutkan ada tempat tinggalnya di mana, kebiasaannya di mana, kepercayaannya seperti apa, dan struktur kepemimpinannya seperti apa. Lanjut ke paragraf paling terakhir, yaitu paragraf 4. Kita beri garis lagi kalimat pertama dan kalimat terakhir, dan setelah itu kita bandingkan lagi. Kalimat pertama, kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Sedangkan kalimat yang paling terakhir yaitu, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, ini juga sama ya seperti paragraf 1 dan 3 tadi. Kalimat pertama dan terakhir tidak bisa menjelaskan atau mencakup seluruh isi paragraf. Berarti yang lebih tepatnya untuk paragraf yang keempat ini yaitu sama dengan paragraf yang ketiga. Bedanya yaitu ciri-ciri kelompok Panamping karena berisikan kebiasaan dan penampilannya seperti apa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Bye-bye.